Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mubarok dengan NIM B1B1222086, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum. Di sini saya ingin menyampaikan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu dengan mata kuliah keuangan, tata kelola keuangan pemerintahan, dengan materi yang pertama yaitu peranan pemerintah dalam perekonomian negara. Latar belakang peranan pemerintah dalam perekonomian negara yaitu sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya yang melimpah yang dapat meningkatkan keuangan dan perekonomian negara. Pemerintah Indonesia perlu mengelola keuangan negara dengan baik. Hal ini dikarenakan sektor keuangan memegang peranan penting dalam peningkatan perekonomian baik nasional atau masyarakat. Perekonomian negara dan keuangan negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keuangan negara menjadi lokomotif pertumbuhan sektor real melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Jika keuangan negara tidak kuat dan stabil, maka upaya peningkatan perekonomian negara tidak akan berjalan normal. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemerintah dan rumah tangga? Yang kedua, bagaimana peranan pemerintah dalam perekonomian? Yang ketiga, bagaimana kepincangan dalam mekanisme pasar? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan eksternalisasi dan barang publik? Dan yang kelima, apa saja bentuk-bentuk kegiatan pemerintah? Tujuan. Ada 5 tujuan dari materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk mengetahui yang dimaksud dengan pemerintah dan rumah tangga. Yang kedua, untuk mengetahui peranan pemerintah dalam perekonomian. Yang ketiga, untuk mengetahui kepincangan dalam mekanisme pasar. Yang keempat, untuk mengetahui yang dimaksud dengan eksternalisasi dan barang publik. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk kegiatan pemerintah. Yang pertama, pemerintah dan rumah tangga. Subjek dalam perekonomian modern terbagi atas 4 subjek, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah atau negara, dan subjek luar negeri. Subjek ekonomi yang terbesar adalah pemerintah dan negara. Menurut Ronggawaristo 2013, rumah tangga pemerintah adalah kelompok masyarakat yang berperan dalam mengkondisikan roda pemerintahan, termasuk mengatur kegiatan kehidupan ekonomi, seperti membuat peraturan, undang-undang, subsidi, dan pajak. Dalam menjalankan peran ganda, pemerintah sebagai pelaku dan pengatur ekonomi mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, stabilisator perekonomian nasional. Yang kedua, penyedia fasilitas ekonomi. Yang ketiga, penerimaan pajak dan iuran dan pelaku ekonomi. Yang kelima, pengatur kegiatan ekonomi nasional. Yang kedua, peranan pemerintah dalam perekonomian.
Menurut Ridwan dan Nawir 2021, dalam perekonomian modern, peran pemerintah dapat dibagi menjadi 3, yaitu alokasi. Peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produk. Yang kedua, distribusi. Peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan hasil ekonomi secara adil dan wajar. Yang ketiga, stabilisasi. Peranan pemerintah dalam memelihara stabilisasi perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium. Materi yang ketiga, kepincangan dalam mekanisme pasar. Yang pertama, adanya barang-barang yang kolektif. Yang kedua, perbedaan biaya privat dan biaya sosial, serta manfaat privat dan manfaat sosial. Yang ketiga, adanya risiko yang sangat besar. Yang keempat, sifat-sifat monopoli. Yang kelima, adanya inflasi dan deflasi. Yang keenam, semakin berkembangnya perusahaan dan pabrik-pabrik. Yang ketujuh, adanya distribusi yang tidak merata. Yang keempat, eksternalitas dan barang publik. Menurut Carr dan Fair tahun 2007, eksternalitas diartikan sebagai dampak dari suatu tindakan salah satu pihak terhadap kesejahteraan pihak yang lainnya. Eksternalitas dapat terjadi apabila terdapat syarat yang mengikutinya, yaitu a. terdapat pengaruh dari tindakan tersebut. Yang kedua, tidak adanya sebuah kompensasi yang diberikan atau diterima. Barang publik atau biasa disebut public goods, yang sering disebut sebagai barang sosial atau barang kolektif, adalah barang yang bebas dikonsumsi. Menurut Sumarsono tahun 2007, orang publik ini memiliki beberapa sifat, di antaranya yaitu: yang pertama, tidak ketersaingan dalam hal konsumsi atau non-rival. Yang kedua, tidak ada larangan non-eksklusif. Yang kelima, macam-macam kegiatan pemerintah. Menurut Ridwan dan Nawir tahun 2021, jenis-jenis kegiatan pemerintah antara lain: yang pertama, menyediakan kerangka kerja atau sistem yang legal yang diperlukan untuk membawa perekonomian ke fungsinya semula. Yang kedua, memproduksi barang dan jasa yang berguna untuk pertahanan, pendidikan, keamanan, perhubungan, dan sebagainya. Yang ketiga, mempengaruhi apa yang diproduksi oleh sektor privat melalui subsidi, pajak, kredit, dan peraturan undang-undang. Yang keempat, membeli barang dan jasa dari sektor privat dan kemudian menyalurkannya ke perusahaan dan rumah tangga. Dan yang kelima, melakukan redistribusi pendapatan. Baiklah, itulah yang hanya dapat saya sampaikan untuk tugas materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.